Baik, kita masuk pada pengertian dari air minum. Air minum adalah air yang dapat diolah, yang dapat memenuhi syarat dalam kesehatan, juga dapat dikonsumsi secara langsung. Salah satunya yaitu dapat memenuhi kebutuhan air minum dan juga sanitasi pada kebutuhan yang mutlak. Keberadaannya sangat penting, mengingat dalam dunia kesehatan masyarakat masih dibatasi oleh adanya keterbatasan dalam pelayanan suatu infrastruktur, ketersediaan adanya fasilitas dalam cakupan pelayanan, manajemen. Menurut Millennium Development Goals, target penyediaan dalam air minum nasional pada tahun 2015 yaitu sebesar 57,4%. Salah satunya adalah suatu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah akses air bersih dari penurunan kesehatan lingkungan masyarakat akibat buruknya infrastruktur dalam sanitasi di perdesaan adalah program pengelolaan air bersih dan sanitasi masyarakat PAMSIMAS yang didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sumber air. Untuk sumber air minum yang berkualitas, sumber air baku yang dapat digunakan untuk kebutuhan air minum ini dapat berupa mata air permukaan seperti sungai atau danau, air bawah tanah dari sumur gali atau sumur bor, dan air hujan. Air dan kesehatan merupakan dua hal yang terkait dan saling berhubungan. Kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Manfaat yang diberikan air bagi tubuh manusia adalah membantu dalam proses pencernaan, berperan dalam mengatur proses metabolisme tubuh sebagai pengangkut berbagai zat-zat makanan, dan untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Air juga dapat berperan sebagai media sarang atau penularan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Air yang kotor merupakan tempat yang cocok dan nyaman untuk berkembang biak berbagai macam bakteri dan virus yang menjadi penyebab penyakit. Selanjutnya, proses penyediaan air minum. Dalam proses penyediaan air minum di Indonesia, umumnya menggunakan metode pengolahan secara fisika dan kimiawi. Metode ini sering disebut dengan istilah IPA atau instalasi pengolahan air. Terdapat 3 unit penting dalam sistem pengolahan air minum di berbagai daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intake building atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertama kalinya air dari sumber air masuk. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut tergenang dalam air. Air yang berada di intake building ini selanjutnya akan masuk ke dalam bak besar yang nantinya akan dipompa ke bangunan selanjutnya. Yang kedua, water treatment plant atau WTP adalah bangunan utama pengolahan air bersih. Biasanya, ada bagian yang terdapat dalam bangunan ini yang membuat air menjadi layak untuk digunakan. Bagian-bagian tersebut yaitu A. Proses koagulasi atau proses destabilisasi partikel koloid atau kotoran yang terkandung dalam air. B. Proses pengadukan perlahan atau slowing mix agar tawas atau pek yang tercampur dalam air dapat mengikat partikel kotoran dan membentuk vlog yang lebih besar agar nantinya kotoran lebih mudah mengendap. C. Air yang telah terpisah dari lumpur selanjutnya disaring agar benar-benar bersih. Proses ini dilakukan dengan bantuan gaya gravitasi. Unit yang ketiga yaitu reservoir. Unit ini terletak di tempat dengan elevasi lebih tinggi daripada tempat-tempat yang menjadi sasaran distribusi.
Untuk mendistribusikan air bersih tersebut, digunakan pipa-pipa dengan berbagai macam ukuran. Kualitas air minum. Menurut persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air minum yang ideal adalah air minum yang aman, jernih, tidak berbau, bebas rasa aneh, memiliki suhu yang wajar, bebas bakteri, dan mengandung sedikit air mineral. Air minum yang aman bagi kesehatan apabila dapat memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi, kimia, dan radiologi yang terkandung dalam parameter wajib dan tambahan. Parameter wajib dikenal sebagai persyaratan kualitas air minum yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua pemasok air minum. Dan untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat, dilakukannya pengendalian kualitas air minum baik secara eksternal maupun secara internal. Pemantauan ini dilakukan melalui pengujian sanitasi, pengambilan sampel air, analisis kualitas air, analisis hasil laboratorium, rekomendasi, dan pemantauan.